Coba bayangin, kalian punya uang 20 miliar rupiah. Itu angka yang gila kan? Bisa buat beli rumah mewah di Pondok Indah, atau dipakai buat beli satu orang manusia yang lututnya baru aja meledak di Liga Thailand akhir tahun lalu. Kedengarannya beresiko? Banget. Tapi inilah realita gila dari rumor transfer Igor Sergeyev ke Persib Bandung yang lagi bikin timeline media sosial kita kebakaran jenggot. Ada satu mitos yang sering kita telan mentah-mentah. Kalau media lokal bilang resmi, berarti itu udah pasti kejadian. Padahal, faktanya seringkali itu cuma psych war agen pemain. Di kasus Sergeyev ini, kita disuguhin drama plot twist kelas kakap. Satu sisi bilang dia udah jadi milik Maung Bandung, tapi di sisi lain, algoritma dunia justru bilang dia lagi diperebutkan raksasa Iran. Jadi, siapa yang ngeprank siapa di sini? Kenapa topik ini panas banget sekarang? Kita lagi ada di Januari 2026. Persib emang lagi gagah di puncak klasemen Liga 1. Tapi di balik layar, Coach Bojan Hodak lagi pusing 7 keliling. Dia bahkan bilang, semua orang ingin membunuh kami. Saking capeknya skuad mereka dihajar jadwal Asia yang gak ngotak. Kalian pasti denger kan soal kegagalan transfer oleh Romagney yang nolak Persib demi karier Eropa. Nah, Sergeyev ini adalah plan B super mahal yang muncul mendadak. Uniknya, saking antusiasnya Bobotoh, profil Sergeyev di Transfermarkt sampai jadi pemain paling dicari di Indonesia, ngalahin bintang dunia lainnya. Ini bukan cuma soal bola, ini soal kekuatan jari netizen kita yang bisa memanipulasi data global. Tapi tahan dulu euforianya. Di video ini, kita gak bakal cuma bacain berita yang lewat di beranda kalian. Kita bakal bongkar rahasia dapur dari saga transfer ini. Kita akan bedah kenapa media Iran berani klaim Sergeyev udah sepakat secara verbal sama Persepolis. Kita hitung-hitungan apakah harga 20 miliar itu masuk akal buat pemain usia 32 tahun. Dan kita cari tahu apakah ini benar-benar operasi senyap manajemen Persib atau sekadar gorengan agen yang kelewat garing. Siapin kopi kalian, karena data yang bakal kita bahas ini mungkin bikin ekspektasi kalian berubah total. Let's dive in. Gini deh, kita sering banget kejebak pola pikir lama yang sebenarnya beracun. Rumusnya selalu sama, lihat pemain asing dengan CV mentereng, statistik gol puluhan di liga sebelumnya. Terus kita otomatis mikir, wah fix ini bakal gacor di Liga 1. Padahal sejarah mencatat, rumus matematika di atas kertas itu sering banget gak berlaku di lapangan becek Indonesia. Kalian masih ingat kejadian tahun 2017? Waktu itu jagat sepak bola kita geger karena Persib mendatangkan Carlton Cole. Gila, itu legend West Ham bro, alumni Premier League. Ekspektasi kita waktu itu udah di langit ke-7. Kita bayangin dia bakal obrak-abrik bek lawan kayak singa lapar. Tapi realitanya, itu jadi salah satu heartbreak terbesar buat Bobotoh. Cole dateng, tapi kakinya kayak berat banget buat lari. Dia cuma main 5 kali, 0 gol, dan akhirnya didepak dengan label performanya paling buruk menurut manajemen. Sakit banget rasanya kan? Udah berharap dapat pahlawan, malah dapat beban. Atau kasus Juan Belencoso. Di klub lamanya, Kitchi, dia itu monster gol di AFC Cup. Statistiknya bikin ngiler. Pas nyampe Bandung, zong. Dia mandul total di kompetisi resmi sampai akhirnya kontraknya diputus. Nah, masalahnya tuh di sini. Kita sering buta sama angka gol, tapi lupa sama variabel X yang namanya adaptasi dan riwayat medis. Banyak yang ngira kalau pemain jago di Eropa atau Asia Tengah pasti jago di sini. Padahal faktor cuaca tropis, makanan, sampai homesick itu musuh tak terlihat yang mematikan. Igor Sergeyev ini punya pola yang agak tricky dan mirip-mirip kasus jago kandang. Di Uzbekistan dia emang raja, tapi catat ini, tiap kali dia coba main abroad, entah itu ke China atau UAE, performanya sering anjlok drastis karena homesick.
Jadi sebelum kita terlalu jauh ngayal Sergeyev bakal jadi the next Ezekiel Ndoasel, kita harus sadar kalau beli pemain seharga 20 miliar rupiah itu bukan jaminan sukses instan. Jangan sampai kita ngulang kesalahan lama, beli kucing dalam karung cuma karena karungnya bermerek impor. Di bagian selanjutnya, kita bakal bedah angka-angka Sergeyev yang sebenarnya dan kenapa lututnya bisa jadi bom waktu buat Persib. Terus, gimana caranya biar Persib dan kita sebagai supporter gak boncos lagi kayak kasus masa lalu? Jawabannya ada di satu metode yang saya sebut filter anti-FOMO berbasis kebutuhan. Ini adalah game changer-nya. Kalau dulu manajemen klub sering silau sama CV mentereng dari Eropa, cara baru ini memaksa kita buat jadi detektif forensik. Kita nggak lagi nanya siapa nama besarnya, tapi gimana kondisi lututnya, dan masuk nggak sama skema pelatih. Coba kita bedah kasus Igor Sergeyev pakai metode ini. Alih-alih cuma teriak, "Wih, top skor Uzbekistan!" Filter anti-FOMO bakal nyalain alarm merah kenceng banget di data medisnya. Cruciate ligament tear, alias cedera lutut parah di akhir 2024. Ini fakta yang sering ketutup sama euforia gol. Solusinya? Medical risk assessment yang super ketat. Klub-klub cerdas zaman sekarang nggak langsung sodorin kontrak, mereka bakal cek apakah kaki seharga 20 miliar itu masih garansi atau udah barang rekondisi. Kalau cara lama rekrut pemain itu ibarat kalian main slot judi online, modal nekat ngarep jackpot, cara baru ini kayak investasi saham blue chip. Kita bedah laporan keuangannya, prospeknya, dan risikonya. Lebih ribet? Iya, tapi jauh lebih aman buat jantung dan dompet klub. Disinilah peran Coach Boyan Hodak jadi kunci. Dia bukan tipe pelatih yang lapar mata. Di wawancara terbaru Januari 2026 ini, Boyan bilang tegas, kita nggak perlu buang-buang uang cuma buat gaya-gayaan belanja. Boyan tahu, Persib butuh target man buat main di Asia, ACL2. Tipe pemain tembok yang bisa nahan bola pas tim lagi digempur lawan. Sergeyev emang cocok secara profil taktik, tinggi, kuat, jago duel udara. Tapi Boyan juga sadar kalau beli pemain mahal yang rentan cedera itu sama aja bunuh diri. Jadi, rahasia dapurnya adalah kecocokan sistem di atas popularitas. Mending beli pemain yang harganya setengah dari Sergeyev, tapi kakinya sehat dan mau lari buat tim, daripada beli bintang 20 miliar tapi cuma jadi camper, penunggu di ruang medis BPJS. Nah, dengan filter ini, kita jadi sadar kenapa rumor Sergeyev ini sebenarnya tricky banget. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas plot twist yang lebih gila lagi. Ternyata, saingan Persib bukan cuma klub lokal, tapi raksasa Timur Tengah yang duitnya gak berseri. Siap-siap kaget. Pernah kepikiran gak sih? Kenapa transfer ini rasanya berisik banget, padahal belum ada foto tanda tangan kontrak? Jawabannya ada di satu fenomena gila yang jarang orang sadari. Kita baru saja ngeprank algoritma dunia. Coba cek fakta ini. Saking masifnya bobotoh nyari nama Igor Sergeyev, profil dia di Transfermarkt Indonesia mendadak jadi most search player alias pemain paling dicari. Gokilnya, lonjakan traffic ini bikin situs statistik global itu sampai bingung dan nanya di Instagram mereka, seberapa mungkin transfer ini kejadian? Ini bukti kalau kekuatan jari netizen Indonesia itu bisa mendistorsi data pasar. Kita bikin pemain yang probabilitas pindahnya cuma 47%, terlihat seperti dandil 100%. Tapi di sini letak jebakan Batman-nya. Sementara kita sibuk euforia di medsos, ada detail mengerikan yang luput dari radar. Pesaing Persib bukan klub ecek-ecek, tapi Sepahan FC, raksasa Liga Iran yang duitnya kayak air keran. Ini insider knowledge buat kalian. Sepahan lagi dalam mode panik tingkat dewa.
Mereka baru aja dipermalukan kalah 1-3 sama tim semenjana bernama Khaybar FC di Piala Hazfi tanggal 21 Desember kemarin. Kekalahan itu bikin manajemen mereka ngamuk dan butuh pelampiasan instan. Mereka butuh striker sekarang juga. Jadi kalau Persib cuma modal proposal menarik, Sepahan bisa datang bawa koper isi dolar minyak buat ngebajak Sergeyev di tikungan terakhir. Dan ada satu lagi sisi gelap yang harus kita buka. Kutukan paspor. Igor Sergeyev itu ibarat raja hutan yang kehilangan taring kalau keluar dari habitatnya. Statistik membuktikan tiap kali dia main di Uzbekistan, Pakhtakor, dia ganas banget. Top skor, juara liga, you name it. Tapi begitu dia coba karir abroad ke Beijing Guoan, China, atau Al Dhafra, UAE, statistiknya terjun bebas. Dia kena sindrom homesick akut. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Coach Bojan Hodak punya obat penawar buat masalah mental dan adaptasi ini? Atau kita bakal ngelihat kasus Carlton Cole jilid 2, di mana pemain bintang datang cuma buat makan gaji buta karena nggak betah sama macetnya Pasupati? Di bagian terakhir nanti kita bakal tarik kesimpulan final. Apakah resiko 20 miliar ini worth it buat ambisi Persib menaklukkan Asia? Atau mending uangnya dipakai buat bangun training center baru? Tetap tonton sampai habis ya! Oke, kita sudah bedah semuanya sampai ke tulang-tulangnya. Dari euforia harga 20 miliar, risiko lutut yang pernah meledak, sampai drama algoritma yang bikin kita kena prank massal. Apa benang merah dari semua kekacauan ini? Polanya jelas, sepak bola Indonesia dan kita sebagai supporter masih sering terjebak dalam siklus mencari juru selamat. Kita berharap satu orang bernama Igor Sergeyev bisa datang, menjentikan jari, dan menyulap Persib jadi juara Asia. Padahal data menunjukkan tanpa adaptasi yang benar, singa Uzbekistan ini bisa berubah jadi kucing rumahan karena homesick. Kesimpulannya simple tapi nyelekit. Transfer ini adalah ujian kedewasaan buat Persib. Kalau manajemen nekat ambil Sergeyev tanpa medical check-up super ketat dan tanpa klausul anti cedera, mereka sedang berjudi dengan uang warisan. Tapi kalau Bojan Hodak berhasil memoles Sergeyev dan sistem pendukung di Bandung bisa bikin dia betah, nggak kangen masakan buatan ibunya di Uzbekistan, maka ini bisa jadi masterpiece transfer terbaik dekade ini. Risiko tinggi, imbalan tinggi. High risk, high return. Sekarang bola panasnya ada di kalian. Coba jawab jujur di kolom komentar. Kalau kalian jadi Bojan Hodak dengan uang 20 miliar di tangan, kalian bakal gas rekrut Sergeyev dengan risiko lututnya atau skip dan cari opsi lain yang lebih murah tapi sehat? Saya pengen baca argumen kalian, terutama yang punya ide nama striker alternatif. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau tongkrongan kalian yang isinya debat bola melulu, biar diskusinya makin berbobot pakai data, bukan cuma pakai perasaan. Ingat, nama di punggung bisa berganti tiap musim, tapi lambang di dada itu abadi. Jadilah supporter cerdas yang menuntut prestasi, bukan sekadar sensasi. Sampai jumpa di video bedah taktik selanjutnya. Ciao!